Halo para trader, kembali lagi bertemu dengan saya Setio. Sudah agak lama nih saya nggak upload video ya. Kali ini saya akan coba untuk membahas satu topik ya, berapa penghasilan ideal di forex trading ya. Sebuah pendekatan bisnis tentang realitas income pada pasar forex bagi forex trader. Mengapa bagi forex trader? Karena di forex ini kan sumber penghasilan itu ada beberapa ya, ada banyak ya. Kita bisa menjadi IB ya, introducing broker atau afiliasi. Kita juga bisa mendapatkan income dari situ. Kita juga bisa mendapatkan income dari misalnya analis ya, analis market ya. Saya kebetulan juga memiliki penghasilan sebagai seorang analis market ya. Jadi ada banyak sumber penghasilan dan karena itu di sini saya akan bahas tentang forex trader ya. Jadi khusus penghasilan bagi forex trader ya. Oke, kita langsung ya, lanjut ya. Kita akan langsung mengapa hal ini penting ya. Jadi agar kita punya target atau goal yang jelas atau terukur dan realistis dalam melakukan aktivitas forex trading ya. Jadi ini adalah introduksi ya, pengenalan awal agar kita mempunyai satu pandangan yang benar tentang forex ya, tidak terlalu pesimis tapi kita juga tidak terlalu bombastis dan tidak gampang termakan iklan-iklan yang gak jelas itu ya, yang seringkali bombastis iklannya ya. Jadi ini penting ya. Oke, kita lanjut ya. Harapan atau ekspektasi income per bulan ya. Jadi masing-masing orang kan beda-beda ya. Ada si A, si B, si C. Harapannya mungkin beda ya. Ada mungkin yang 1%, 10%, 50%, 100%, bahkan lebih dari 100% ya. Jadi mungkin bagi sebagian orang, 1% udah cukup lah. Kenapa 1% per bulan? Itu kan 12 bulan, 1 tahun kan udah 12%. Oke lah, sudah lebih tinggi dari bunga deposito ya kan. Oke, bagi sebagian orang. Tapi bagi orang lain 10% dong minimal ya kan. 10% kalau misalkan 1 tahun 120% kan udah balik modal istilahnya gitu kan, udah 100 kali 2 kali lipat. Ada yang mungkin 50%, 100% dan sebagainya, bahkan lebih dari 100%. Tapi angka-angka ini kan angka-angka yang subjektif ya. Jadi beda masing-masing orang, subjektif, antara beda orang beda harapan atau ekspektasi. Nah, di video ini saya akan menggunakan tolak ukur yang lebih objektif ya. Jadi kalau angka-angka ini subjektif, saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan dari satu pendekatan yang lebih objektif ya. Pendekatan apa? Nah, kita akan lihat. Kita akan lihat pendekatannya ini realita bisnis ya, menggunakan ukuran yang objektif ya, supaya lebih objektif ya. Yaitu yang saya gunakan adalah ukurannya adalah perbandingan dengan bunga kredit usaha di bank ya. Jadi kalau kita mau, katakanlah kita mau pinjam uang di bank itu kan ada bunganya tuh. Nah, beban bunganya itu kira-kira nutup nggak sih keuntungan kita dengan beban bunga yang kita dapat dari bank ya kan. Jadi perhitungan rasionalnya kan gitu, setiap misalkan kita mau usahakan gitu, kita pinjam duit di bank, oke, bunganya berapa persen, oh katakanlah bunganya sekian persen, oke, potensi untungnya berapa, baru kita bagus nih, ini adalah satu prospek bisnis yang bagus, mau berapa sih penghasilannya atau keuntungannya ya. Jadi ini adalah tolak ukur yang kita pakai, perbandingan dengan bunga kredit usaha di bank. Oke, kita langsung ya, kita lanjut aja. Ini saya sudah capture ya untuk kredit modal kerja BCA sebagai contoh ya. Saya ambil dari websitenya BCA. Jadi ini simulasi kerja, simulasi kredit modal kerja ya. Saya akan ambil asumsi modal kita adalah 100 juta ya. Jadi begini, mungkin bagi teman-teman yang mungkin modalnya mungkin modal kecil, maaf ya, mungkin bisa lihat video saya yang lainnya di YouTube juga ada tentang bagaimana melipat gandakan modal forex Anda, uang Anda di dalam forex trading dalam waktu kurang dari 1 bulan ya. Itu ada caranya. Jadi teman-teman yang mungkin modalnya kecil tidak usah berkecil hati dulu, bisa lihat video saya yang lain yang ada di YouTube ini ya, ada juga di channel saya ini. Oke, kita ambil contoh ini, katakanlah plafon permohonannya 100 juta yang adalah katakanlah modal kita ya, modal kita 100 juta, omset katakanlah 10 juta dan laba bersih ini adalah 5 juta ya. Saya ambil 5 juta ini sebagai contoh. Jadi
ini kita lihat bunga maksimal per bulan. Bunga maksimal per bulan adalah 1.140.000 sekian ya. Jadi 1% lah ya, katakanlah 1% lah, karena ini ada bunga maksimal, jadi katakanlah 1 juta, ini kan gitu ya, 1%, jadi katakanlah dengan dengan modal 100 juta ini, beban bunga yang harus kita bayarkan adalah 1%, yaitu 1 juta rupiah, ya kan. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, maka kita, jikalau kita untungnya 1% itu laba bersihnya 5 juta, yaitu 5%, artinya apa? Artinya dia sudah, keuntungan kita ini sudah 5 kali lipat daripada beban bunga yang harus kita bayarkan. Secara bisnis, ini sudah oke nggak? Oke banget, ya, oke sekali, dan target 5% per bulan itu bukan target yang mulu-mulu juga kan, tapi dia sudah 5 kali lipat daripada beban bunga yang harus kita bayarkan ya. Jadi kita akan pakai ini. Perlu saya ingatkan, ini kita bicara asumsi minimal ya. Jadi ini adalah target minimal ya. Jadi bisa lebih, sangat bisa lebih. Cuman kita yang kali ini kita akan bahas minimal supaya lebih fair lah, supaya lebih realistis ya. Mau nanti kalau praktiknya mau sebulan 10%, 100% itu bisa saja terjadi ya, sangat bisa. Oke. Kita lanjut untuk perhitungan trading untuk mencapai target yang 5% itu tadi ya, supaya nanti teman-teman bisa membayangkan kira-kira seperti apa sih untuk mencapai target yang seperti itu, planning apa yang kira-kira ada di dalam otak kita ya. Oke, kita akan pakai asumsi ya. Ini adalah asumsi, teman-teman mungkin nanti pada prakteknya punya sistem sendiri, punya risk reward ratio sendiri, punya persentase sendiri. Cuman ini untuk contoh aja saya pakai asumsi saya sendiri ya. Oke. Asumsi pertama adalah risk reward ratio 1:1 ya per trade ya, dengan besaran 1% dari modal ya. Jadi misalkan modal kita 100 juta, maka per trade-nya risk reward ratio kita itu adalah 1 juta ya, 1 juta. Jadi ruginya 1 juta, stop loss-nya 1 juta, tapi targetnya untungnya juga 1 juta per trade dengan modal 100 juta ya. Asumsi yang kedua, jumlah trade per bulan adalah 25 trade kan, 25 trading day ya, satu minggu gak dihitung, satu trade per hari ya, itu adalah asumsi yang kedua. Asumsi yang ketiga, winning rate-nya adalah 60%. Dari 25 trade ini, 15 trade profit dan 10 trade loss ya, artinya hasilnya adalah 5% per bulan. Itu kalau per tahun jadi 60% per tahun ya. Jadi ini adalah minimal ya. Seandainya teman-teman punya asumsi lain, punya cara yang lain, misalkan risk reward ratio-nya 1:2, misalkan ya resikonya 1%, tapi hasilnya 2%, ini akan meningkat. Otomatis ini lebih besar daripada 5%. Demikian juga seandainya winning rate-nya di atas 60%, misalkan 75% atau dan lain sebagainya yang lebih tinggi dari 60%, maka ini juga pastinya lebih dari 5% ya. Jadi ini adalah asumsi yang saya pakai aja untuk contoh supaya lebih gampang dimengerti. Oke ya. Jadi ini kira-kira perhitungan tradingnya kira-kira seperti ini ya untuk mencapai target yang 5% tadi. Oke, kita sudah sampai di ujung-ujung video saya ya. Tujuan video ini dibuat agar trader, Anda dan kita semua memiliki cara pandang yang objektif, nggak emosional ya, terhadap ekspektasi dalam forex trading. Jadi agar kita tuh rasional, tidak irasional. Kalau sampai orang masuk ke dunia ini dengan pertimbangan yang lebih emosional, yang irasional, mengharapkan sesuatu yang bombastis, saya kira itu bukan hal yang baik ya. Itu harus kita tinggalkan. Tidak pesimis tapi juga tidak bombastis seperti dalam banyak iklan yang menyesatkan. Realita apa adanya, karena forex memang harus dilihat seperti bisnis atau investasi lainnya, terutama soal perhitungan untung rugi dan atau potensi hasil investasinya ya. Oke, terakhir saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat ini ya. Ini saya ambil dari Yahoo Finance ya. Kita akan melihat 14 performa stok terbaik ya di tahun 2018. Jadi 14 of the best performing stocks in 2018 ya. Kita akan lihat untuk membandingkan ya. Kita akan lihat di tempat ke-14 ada Intuitive Surgical Inc ya, ISRG. Performanya adalah ini ya,
gain ini adalah 46,79%, ya. Kemudian kita lihat di posisi ke-13 ada NetApp, ya, dengan persen gain-nya di 49,26, ya. Kita langsung aja, ini ada Amazon. Maaf, ada Amazon dengan 49,74%, ya, per tahun, ya, income yang dihasilkan. Kita lompat-lompat aja, ya. Di sini ada HCA, ya, dengan 60,94%, ya. Ini ada Netflix, ya, 62,12%, ya. Jadi kalau kita ambil ke target kita yang 5% itu sebenarnya kita sudah ada di wilayah Netflix ini, ya. Udah ada di istilahnya itu di top-topnya dunia gitu kan. Artinya kalau seseorang misalkan datang kepada Anda, saya punya bisnis bagi Anda dan yang bisa menghasilkan 1 bulan itu 60%, Anda mau nggak? Saya kira sebagian besar orang pasti akan mau. Mau dong, gua setahun 60%, ya, karena itu adalah performa yang bagus, ya, performa kelas dunia. Memang kalau kita mungkin melihat di Indonesia ada saham-saham yang performanya memang luar biasa, jauh lebih ini, ya, 1 tahun bisa mungkin 1000%, ya. Cuman kita kan tidak melihat itu sebagai patokan, ya, karena tahun pertama bisa aja dia 1000%, tahun kedua, ketiga, keempat bisa saja dia jadi saham-saham gocap, ya kan. Kita tidak itu tidak kita jadikan sebagai patokan, ya. Kita menggunakan patokan yang lebih stabil, lebih rasional, ya, lebih real, ya. Oke, yang kita akan lanjut aja. Yang juaranya adalah Abiomed, ya, dengan 119,98%, ya. Jadi dia 1 tahun dia berhasil 100%, ya, menggandakan modalnya, ya, kira-kira seperti itu, ya. Oke, ini adalah bayangan aja, ya, supaya teman-teman punya punya perbandingan lah, ya. Jadi jangan terlalu mulu-mulu juga, karena yang top-top dunia juga kisarannya di situ. Jadi kalau teman-teman targetnya 5% itu sudah top sekali, ya, udah top sekali. 1 bulan, mungkin bulan ini 5%, bulan depannya lagi bisa 20%, ya kan. Cuman bulan ketiga minus 10%, ya kan. Terus demikian seterusnya, ya, plus minus tiap bulan seperti itu. Tapi kita ngitungnya itu nanti di akhir tahun berapa. Jadi performanya itu dihitung per tahun, ya. Jadi itu mindset yang perlu kita miliki juga, ya. Oke, ya, itu dulu untuk saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini memberikan wawasan bagi teman-teman semua, dan semoga tradingnya tambah oke, ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.